kita mengenal seorang tokoh Indonesia, tokoh teknologi, namanya Presiden Habibie, ya, PJ Habibie, dan ini adalah Bapak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo. Ya. Saya kira beliau. Selamat siang, Pak Gubernur. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli Habibie ini termasuk tokoh yang luar biasa, Biasa aja. tahan panas ya. Ya, kira-kira gitu, dengan segala dinamikanya tetap senyum, ciri khasnya adalah tetap senyumnya, ini saya kira itu yang mengesankan buat saya. Kemudian yang saya kira selama hampir 20-an tahun, kira-kira tanggal 5 Desember Ya. tahun 2000, itulah kemudian diresmikan sebagai hari ulang tahun Gorontalo. Ya. Dan beliau adalah periode kedua pada hari ini, terakhir dilantik pada tahun 2017. Dan insya Allah tidak ada halangan 2020. Jadi saya kira 2020 tentu karena terpilih dalam periode kedua dengan juga luar biasa sebagai kader Golkar di basis Golkar, ya, luar biasa. Tentu banyak terobosan yang dilakukan untuk membangun provinsi dengan 5 kabupaten ya, dan 1 kota ini. Saya kira kita ada baiknya kita ingin menanyakan berapa jauh sebenarnya atau apa saja langkah-langkah yang dilakukan Pak Gubernur sebagai terobosan sehingga mampu membangun, membangkitkan semangat ya. Gubernur itu terus Gorontalo ini maju dan berkembang seperti saat ini sebagai provinsi relatif baru karena baru 21 tahun. Dan tidak bisa lepas dari jasa Bapak Gubernur Gorontalo Rusli Habibie. Saya kira mungkin Pak Gubernur bisa menjelaskan terobosan-terobosan langkah-langkah atau kebijakan khusus yang dilakukan oleh Pak Gubernur. Silakan. Terima kasih Pak Sony atau Bang Sony. Jadi saya dulu pengusaha. Tahun 2008 kebetulan ada Kabupaten Terbungsu, Kabupaten Gorontalo Utara akan mengadakan pilkada pertama setelah penjabat. Nah, saya diusung atau diusulkan oleh Partai Golkar. Tadinya saya nggak mau, karena saya nggak ngerti pemerintahan. Saya cuma tahu bikin jalan, tahu bikin jembatan dan lain-lain. Saya bilang ke Bang Fadel waktu itu, Bang Fadel kalau bisa saya minta waktu dulu. Berikan waktu saya 1 minggu berdiskusi sama keluarga dan istri anak-anak. Karena saya bukan jadi camat, dari lurah, tiba-tiba jadi bupati ini pekerjaan berat baru buat saya. Nah, seminggu saya balik lagi, saya bilang Pak Fadel, waktu itu Pak Fadel gubernur, ketua Golkar. Saya bilang keluarga saya termasuk ibu saya nggak setuju saya jadi bupati. Wah, tapi hanya kamu yang bisa di sana, coba aja dulu. Ya, saya minta waktu lagi. Saya bilang saya harus sampaikan kepada keluarga. Nah, saya yakinkan ke istri saya, ke anak-anak saya, terus ke ibu saya yang masih hidup yang saya sayangi. Ibu saya bilang saya minta kamu jangan korupsi. Nanti bikin malu keluarga gini. Nah, kebetulan Pak Habibie masih hidup waktu itu, saya datang lagi minta izin, mohon restu. 2 juga dipesan oleh Pak Habibie. Yang pertama, kamu jaga marga Habibie. Saya 21 tahun ikut Pak Harto, nggak bikin macam-macam. Yang kedua, kamu jangan pernah tinggalkan rakyat. Kalau kamu terpilih, rakyat yang milik kamu, bukan kamu sendiri. Majulah saya. Akhirnya dari 5 pasang Gorontalo Utara itu kabupaten terbungsu dan saya nggak pernah hidup di sana. Terdiri dari 5 kecamatan, 48 desa waktu itu. Dari 5 pasang saya terpilih. Dilantik tanggal 26 Desember tahun 2008. Nah, setelah itu saya jalankan. Saya bilang kenapa pendidikan gini? Saya lihat terobosan pertama saya bikin gaji suami. Jadi saya itu pernah pagi lagi sarapan dengan istri mau ke kantor. Istri bilang, "Mas, kasihan lo banyak pegawai-pegawai Garut itu istrinya ngeluh ke saya. Kenapa ibu PKK? Karena gajinya nggak pernah diterima. Malah ada seorang istri nggak tahu gajinya berapa, suaminya itu gajinya berapa." Saya mikir apa yang saya bikin. Akhirnya saya kumpul semua, saya bikin kebijakan seluruh gaji suami masuk ke rekening istri. Sempat ribut. Saya ditelepon apa Mendagri itu Pak Gamawan sama Ibu Dia Sekjen. Rusli,
kamu bikin itu kebijakan itu apakah ada SK apa tidak? Tidak ada, saya mengimbau Pak, Bu, Sekjen. Kalau ke Jakarta mampir, saya jelasin. Saya bilang, oh bagus juga itu terobosannya. Yang kedua Pak Bang Sony, saya bikin terobosan sekolah gratis. Sekolah tadi SMP, SD, SMP, SMA. Gratis. Waktu itu kira-kira Indonesia pun belum ada. Tahun 2009 pertama kali. Gurunya gajinya yang 150.000 sebulan, dibayar per 3 bulan, saya bikin 600.000. Dan harus dibayar tiap bulan. Tapi SK-nya harus saya, Bupati. Itu yang saya bikin. Karena saya bilang, saya lihat pendidikan di sana cukup mengesankan saya seperti piramida. Jadi lulusan SD ke SMP itu tinggal makin sedikit. Apalagi ke perguruan tinggi makin sedikit. Karena putus sekolah, gurunya nggak tahu gimana kualitas gurunya, sekolahnya juga jauh dan segala macam. Akhirnya fasilitas guru saya kasih, saya berikan, termasuk honor guru-guru, honor itu saya SK-kan, nggak boleh lagi SK kepala sekolah dan lain-lain. Termasuk pendidikan gratis, pengobatan gratis. Jadi semua orang miskin yang punya KTP itu belum ada BPJS seperti sekarang. Dulu saya bupati saya gratiskan. Masuk rumah sakit manapun penduduk Garut itu gratis. Saya berpikir sederhana Pak Sony. Sekolah yang bangun kita pemerintah. Guru yang gaji dari APBD. Kenapa sekolah mesti bayar? Untuk apa duitnya? Kesehatan. Perawat dokter kita bayar dari APBD. Rumah sakitnya kita bayar. Kok warganya masuk ke rumah sakit harus bayar? Nah, saya gratiskan. Untuk nambah operasional. Iya, seperti itu. Akhirnya saya bikin terobosan termasuk kantor. Bayangkan waktu itu APBD saya 123 miliar. Saya bisa bangun kantor dengan SKP kurang lebih 27, kantor bupati, DPRD, rumah dinas hampir 100 miliar. Multi-years saya pakai. Dari 2010, 2011, 2012. Nah, DPR nanya, terus mau ambil dari mana? Saya bilang pokoknya kalian jangan ganggu saya. Saya hanya minta satu. Dukung program saya dan saya tidak akan korupsi di sini. Saya buktikan. Dulu kantor saya itu di kantor camat. Bekas kantor camat disekat triplex, disekat. Itu cerita waktu bupati ya? Bupati. Waktu bupati. Jadi disekat dengan triplex. Fax kita masih di Telkom. Kalau ada berita-berita dari Kemendag dari mana-mana itu mesti dibaca orang dulu. Mobil pakai mobil sendiri. Karena belum ada APBD untuk kita belikan mobil. Nah, dinas juga begitu. Saya rentalkan. Kantor-kantor masih numpang di rumah-rumah orang. Sedih. Cuma saya turun terus. Nah kebetulan salah satu anggota DPR RI dari Golkar, orang Gorontalo, Pak Rungkono. Nah dia banyak membantu untuk infrastruktur, untuk jalan, untuk segala macam, ditaruhlah anggaran di sana untuk jalan. Nah sampai orang meninggal, waktu itu saya asuransikan 1,5 juta. Dan uangnya langsung saya taruh di desa. Jadi begitu meninggal ada surat-surat keterangan dari desa dia meninggal segala macam, langsung cari 1,5 juta. Jalan terus, tidur di kampung dengan istri, melihat masyarakat saya gimana, apa yang dibutuhkan. Jadi programnya Pak Jokowi pendidikan gratis, kesehatan gratis itu saya udah bikin dulu tahun 2008-2009. Gitu ya. Ya. Satu keyakinan bahwa APBD mampu. Mampu. Saya bilang kenapa nggak mesti bayar? Kan sekolah pemerintah yang bikin. Mebel pemerintah beli lihat APBD. Semua guru lihat APBD. Kok sekolahnya bayar? Reaksi kabupaten lain bagaimana? Mereka merasa, terutama para senior ya, karena saya bukan dari pemerintah, ada dari Sekda, jadi bupati, salah satu Pak almarhum David Mubihu. Nah tempat saya bertanya, saya nggak malu, saya datang, gimana kalau mau membahas APBD Pak Bupati, jadi gini kan caranya gini, untuk gaji segini. Saya selalu belajar dengan Pak David Mubihu almarhum, dengan Pak Iwan Bokings, mantan bupati juga. Jadi senior saya itu dua itu yang saya sering belajar untuk APBD dan lain-lain. Ya terbentuklah saya.
sama. Cuma yang pertama memanage uang daerah itu 1 sen pun harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kalau jadi bupati, kita kepuasan batin ada. Lihat masyarakat kita sejahtera, senang. Tapi kalau saya bangun jembatan dapat untung, yang menikmati hanya saya dan keluarga dan karyawan. Begitu juga untuk cari duit. Malah lebih susah jadi pengusaha. Cari duit sendiri, cari pengusaha, jadi proyek sendiri, kerja sendiri, dan lain-lain sendiri. Ini tinggal mengolah uang daerah yang sudah peruntukannya sudah jelas dan diawasi oleh DPRD. Nah, jadi jalan terus. Terus saya mulai bikin pemekaran desa. Pemekaran. Semua izin dulu Pak Sony. Izin untuk gilingan padi contohnya. Tidak usah ke kabupaten. Cukup camat. Saya bikin. Saya delegasikan ke camat izinnya begitu. Karena apa? Karena jaraknya, topografinya Gorontalo Utara waktu itu naik turun jalan rusak, infrastrukturnya belum jalan. Alhamdulillah. Terus dalam perjalanan itu tahun 2011 ada pemilihan gubernur. Gubernur ketika itu Pak Fadel jadi menteri, wakilnya naik jadi Pak Gusnat, naik jadi gubernur, wakilnya Pak Tony Gololi 2009. 2011 pemilihan, saya 2009 bulan November terpilih jadi ketua Golkar. DPD 1 Golkar. DPD 1 Golkar. Akhirnya saya sosialisasi terus ke 5 kabupaten 1 kota untuk mempersiapkan diri jadi calon gubernur. Alhamdulillah saya terpilih tahun 2011, dilantik tahun 2012 sampai 2017. 2017 lagi, terpilih lagi yang kedua sampai tahun 2020 insya Allah. Jadi gitu Pak Sony perjalanan politik. Ketika itu cerita sebagai bupati, terobosan. Ketika jadi gubernurnya ada terobosan yang paling menonjol apa selama 2 periode? Yang disukai oleh masyarakat setelah saya survei, pendidikan gratis. Pendidikan masih dilanjutkan? Iya. Jadi kenapa mereka milih saya? Alasannya karena mereka pingin yang di Gorontalo Utara itu juga dirasakan oleh kabupaten kota yang lain. Karena di kabupaten kota yang lain tidak ada. Tanggal 14 Januari tahun 2012 saya dilantik oleh Pak Gamawa di Gorontalo. Setelah itu Februari saya bikin perda. Perda namanya Prodira, pendidikan untuk rakyat. Sama Jamkesta. Jamkesta itu jaminan kesehatan untuk semesta, seluruh rakyat. Jadi rakyat yang miskin saya bebaskan untuk berobat. Saya seperti asuransikan. Karena itu yang mereka harapkan. Kalau Pak Rusli yang jadi gubernur, kita daerah-daerah lain juga mengalami seperti yang dibuat di Garut. Itulah yang membuat saya menang. Jadi suksesnya Pak Rusli Habibie itu di kabupaten, terutama pendidikan dan kesehatan, yang kemudian mewarnai image, persepsi, dan juga sekaligus dorongan pemilih untuk kemudian gubernur menjadi konstituen memilih gara-gara alasan ini. Dan Bapak lanjutkan kembali di provinsi. Kebijakan termasuk kebijakan gaji pegawai, gaji suami, maaf, rekening istri. Tapi saya dengar di media ngamuk semua suami-suami itu. Saya bilang kalau ngamuk saya nggak kasih jabatan. Jadi kepu Pak gitu. Tapi sampai sekarang masih, tetap masih. Dan suami-suami pakai surat kuasa. Kalau istrinya 2, mohon maaf Pak Gubernur. Yang saya kenal cuma 1. Karena SN walaupun dia punya istri 2 tetap 1 yang dimajukan. Kalau 2 ya bisa kena sanksi. Itulah